Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kita kembali berjumpa di dalam Devotion from Nations. Mari kembali lagi sebelum kita belajar firman Tuhan pagi ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini, hari yang baru yang Tuhan kasih dalam kehidupan kami. Kami berdoa hari ini, mari Tuhan Kau yang berjalan bersama-sama dengan kami, tuntun setiap langkah kehidupan kami, dan biar pagi ini kami mau Tuhan menikmati firman-Mu Tuhan, perkataan-Mu yang menghidupkan kami, kebenaran-Mu Tuhan yang memerdekakan hidup kami. Beri kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian, sehingga kebenaran ini boleh kami sungguh-sungguh terima, dan ini akan menyegarkan hati kami dan roh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, urapi setiap kami, hamba-Mu, dan juga setiap orang yang menyaksikan video ini, biar kami sungguh-sungguh mendapatkan berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, pagi ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ada satu topik yang saya ingin bagikan, saya kasih judul haus dan lapar. Nah, mari kita buka sama-sama dalam satu ayat saja, Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya tahu kita sebagai manusia tentu punya rasa lapar dan punya rasa haus. Dan rasa lapar dan rasa haus ini timbul secara alami. Kita nggak bisa membuat-buat, oh saya mau laparnya 1 jam lagi, saya mau hausnya 15 menit lagi. Tetapi semuanya itu muncul dengan normal, dengan alami. Jadi ketika Bapak Ibu dan teman-teman semuanya rasa lapar itu muncul ketika tubuhnya kita mengalami yang namanya kekurangan kalori atau kekurangan gula darah. Kita merasa haus ketika tubuhnya kita merasa bahwa tubuhnya kita mulai kekurangan cairan. Disitulah muncul rasa haus dan muncul juga yang namanya rasa lapar. Tetapi rasa haus dan rasa lapar ini saya percaya ini membuat sesuatu menjadi indikasi bahwa tubuhnya kita butuh itu, tapi juga ada satu kenikmatan tersendiri. Saya percaya ketika Anda sedang lapar-laparnya, Anda belum makan dari pagi, karena kesibukan kerja jam 12 juga belum sempat makan siang, kemudian Anda baru makan jam 4 atau jam 5 sore. Saya percaya itu akan menjadi santapan yang sangat mengenakan, itu jadi santapan yang sangat nikmat. Dan walaupun mungkin pada saat itu menunya bukan menu yang mewah, bukan menu yang elit, bukan Anda nggak perlu datang ke hotel bintang 5, restoran bintang 5 untuk menikmati itu. Mungkin yang terhidang di depan Anda hanya sebuah Indomie atau nasi sama telur dadah goreng. Itu saja sudah menjadikan makanan itu nikmat karena kita merasa lapar pada waktu itu. Nah, sama halnya dengan kehausan. Ketika kita haus, sangat-sangat haus, begitu kita minum, apalagi kita minum air es yang dingin, wah, itu sangat nikmat sekali, itu sangat menyegarkan sekali. Tetapi ketika kita dalam kondisi yang sangat kenyang, Anda udah kenyang sekali, Anda sudah makan misalnya nasinya udah 3 porsi, Anda sudah minum, kemudian Anda diajak ke sebuah restoran yang paling mahal, dengan menu yang paling enak, Anda udah nggak bisa menikmati makanan tersebut dengan nyaman, dengan nikmat. Anda tetap bisa ngomong, wah iya, enak sih makanannya, tetapi reaksinya kita akan berbeda, responsnya kita akan berbeda. Kita mungkin menyayangkan, aduh, coba saya makan ini pada waktu kondisi lapar, ini pasti jauh lebih enak. Nah, sama halnya dalam hal kita beribadah, dalam hal kita mencari Tuhan, rasa haus dan lapar ini akan menentukan kenikmatan dalam ibadahnya kita. Ketika kita memiliki yang namanya rasa haus dan lapar akan Tuhan, itu akan menjadi sebuah kenikmatan ketika Anda datang mencari Tuhan. Ketika Anda datang ke sebuah persekutuan doa walaupun secara online. Ketika Anda datang ke sebuah ibadah di hari Minggu walaupun secara online. Tetapi ketika kita memiliki yang namanya haus dan lapar, ibadah itu akan menjadi sangat menyenangkan. Ibadah itu akan menjadi sebuah
kenikmatan dalam kehidupannya kita. Tetapi kalau kita nggak punya haus, kita nggak punya lapar lagi, itu membosankan. Matius 5 ayat 6 yang tadi kita barusan baca, di sana dikatakan berbahagialah, blessed, ketika Anda dan saya lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ada satu janji Tuhan yang sangat ajaib di ayat ini. Ketika Anda dan saya punya yang namanya rasa haus dan lapar, Tuhan janji kita akan dipuaskan. Wow, saya percaya itu arti jadi suatu jaminan ketika kita punya rasa haus dan lapar dalam ibadahnya kita. Anda dan saya akan dipuaskan. Nah, kalau sampai selesai ibadah kita nggak merasa puas, kita merasa membosankan, kita merasa nggak enak ibadahnya, terlepas dari apapun bentuk pujian penyembahnya, siapa yang sharing, siapa yang khotbah. Tapi ayat ini mengatakan dengan jelas ketika kita punya yang namanya haus dan lapar, kita akan dipuaskan. Terlepas siapapun itu yang menyampaikan firman. Ketika kita punya yang namanya haus dan lapar, kita akan dipuaskan. Makanya penting untuk kita bisa memaintain, untuk kita bisa menjaga rasa haus dan lapar ini. Kenapa? Rasa haus dan lapar ini ternyata dalam tubuh jasmaninya kita dan juga tubuh rohaninya kita bisa kita kendalikan. Saya pernah mencoba puasa sampai satu titik, saya nggak makan makanan nasi, sampai di hari Kamis kesekian, tubuhnya saya merasa bahwa saya nggak butuh makan lagi. Saya bisa survive, saya bisa jalan tanpa makan, tanpa makanan keras. Ya tetap saya butuh minuman sebagai cairan, tetapi lambungnya saya, perutnya saya udah nggak berteriak minta makan. Dan saya di titik itu merasa bahwa saya bisa hidup tanpa makan. Karena saya udah belajar mengendalikan apa yang dari rasa laparnya saya. Saya mematikan rasa lapar setiap kali dia minta, saya nggak kasih. Setiap kali dia berteriak, setiap kali dia bersuara, saya nggak kasih makanan sampai akhirnya dia diam. Dan dia merasa bahwa tubuh ini nggak butuh makanan. Dan saya bisa tetap hidup. Tapi masalahnya kalau ini terjadi dalam dunia rohaninya kita, ketika kita yang harusnya menjaga rasa haus dan lapar, kita diamkan rasa haus dan lapar ini, lama-lama spiritnya kita merasa kita nggak butuh. Dan kita merasa bisa hidup tanpa itu. Dan ketika muncul dalam ibadah, kita merasa bahwa kita nggak haus dan lapar lagi. Atau yang kedua yang mungkin terjadi, kita tetap punya yang namanya haus dan lapar, tapi sudah digantikan dengan hal-hal yang lain. Ketika Anda udah kenyang dengan hal yang lain, Anda dikasih makan yang paling enak, paling mewah sekalipun, itu sudah nggak nikmat. Karena sudah ada yang menggantikan sebelumnya. Makanya kalau dalam kehidupannya kita, ketika kita punya hal yang menggantikan rasa haus dan lapar ini, digantikan dengan yang lain. Sometimes kita kadang-kadang merasa nggak haus dan lapar lagi sama Tuhan. Kita bisa menggantikan itu dengan gamenya kita. Kita bisa menggantikan itu dengan film-filmnya kita. Kita bisa menggantikan itu dengan hobinya kita. Ketika Anda melakukan itu, main games, berjam-jam, nonton berjam-jam, kita melakukan hobinya kita berjam-jam, di detik itu jiwa kita sudah dipuaskan. Kita nggak lagi haus dan lapar akan Tuhan karena kita sudah punya penggantinya. Kita merasa jiwa kita nggak butuh lagi Tuhan. Kenapa? Jiwa kita udah senang, jiwa kita udah menikmati kenikmatan dari game, dari movie, dari semua aktivitas hobinya kita, sehingga kita nggak merasa bahwa kita butuh hadirat Tuhan. Kita nggak merasa bahwa kita butuh firman Tuhan. Kita nggak lagi punya haus dan lapar. Oleh sebab itu pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman semuanya, ayo jaga kembali, atur kembali yang namanya rasa haus dan lapar dalam hidupnya kita. Bagaimana caranya? Dengan rutin mencari Tuhan, dengan rutin menjaga. Setiap pagi kita datang sama Tuhan, atau ketika malam hari kita menjaga waktunya kita sama Tuhan, sehingga kita terjaga rasa lapar itu. Kalau Anda biasa makan 3 hari sekali, tiba-tiba Anda besok makan 1 hari sekali, Anda akan merasa lapar.
Tapi kalau Anda biasa makan 1 hari sekali, besok makan 1 hari sekali, Anda nggak merasa lapar. Nah, kita harus menjaga rasa lapar itu dalam hidupnya kita, terutama dalam hal spiritual. Karena saya percaya ketika kita haus dan lapar akan Tuhan, kita akan dipuaskan. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini setiap kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus, jamah hidup kami saat ini. Biar rasa haus dan lapar akan Engkau kembali muncul Tuhan dalam hati kami. Kami kembali bergairah, kami kembali ada dorongan ilahi untuk kami mencari Tuhan. Kami hanya mau dipuaskan dengan hadirat-Mu. Kami mau dipuaskan dengan firman, dengan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Dan kami nggak mau Tuhan menggantikan itu dengan porsi yang lain yang kami nikmati dari dunia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, karena kami percaya ketika kami haus, ketika kami lapar, firman-Mu berkata kami akan selalu dipuaskan. Perjumpaan dengan Engkau nggak akan pernah membosankan. Perjumpaan dengan Engkau, ibadah kami nggak akan pernah jadi rutinitas. Karena kami akan selalu dipuaskan. Karena kami memiliki yang namanya haus dan lapar ini. Aku berdoa Tuhan berkati setiap umat-Mu, biar hari ini kami berjalan dengan rasa haus dan lapar dalam hidup kami. Dan kami mau terus mencari Tuhan dan berjalan dengan Engkau Tuhan. Diberkatilah semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you.